Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asa selamaku hidup. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan sungguh luar biasa, saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Dan saya percaya kita semua harus yakin dan percaya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan, kita semua hidup oleh karena kasih Tuhan, dan kita semua ada di dalam pemeliharaan dan rencana serta rancangannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa, hidup selaras dengan rencana Tuhan. Itulah yang menjadi tema ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bahwa rencananya tidak ada rencana kecelakaan, rencananya adalah rencana damai sejahtera dan sukacita. Ini yang harus kita pegang bersama Bapak Ibu, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Terlepas dari bagaimana cara Tuhan, kadang-kala kita harus diizinkan untuk ada dalam situasi sulit, kadang-kala kita harus diizinkan ada dalam situasi yang sukar, ada dalam kesakitan, ada dalam penderitaan. Tapi yakin dan percaya, semuanya itu akan membawa kita kepada satu kebaikan, membawa kita pada satu kemenangan, oleh karena rencana dan rancangan yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu, terlepas dari apapun keadaan kita harus mau tetap semangat, kita harus mau tetap memandang pada Tuhan dan percaya pegang tangan Tuhan, hiduplah selaras dengan rencananya. Dan yakinlah tidak ada rencana Tuhan yang mendatangkan kecelakaan, hanya ada kebaikan demi kebaikan. Luar biasa. Mari kita awali pada kita dengan satu pemahaman yang demikian, sehingga Bapak Ibu akan mengantarkan kita pada jalan ibadah ini dengan satu komitmen yang sungguh-sungguh, dengan satu pemahaman yang kembali baru, bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan sama-sama mulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Saya bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saya bersyukur Tuhan atas setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan semuanya sepengetahuan sepengetahuan Engkau ya Bapa. Dan ini semua yang kami alami adalah bagian dari rencana dan rancangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan menikmati ibadah ini Tuhan dengan sungguh-sungguh, menikmati hadirat-Mu ya Bapa, menikmati jamuan kuasa-Mu ya Bapa, dan mendengarkan Kau berbicara pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami merasakan kehadiran-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biarlah Tuhan dalam setiap jalannya ibadah itu dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami boleh terus menerima Tuhan hadirat-Mu, terus menerima jamanan Tuhan sampai Tuhan akhir ibadah itu kami bawa bantu kami menjalani hari demi hari ke depan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kamu hati yang fokus, kamu pikiran yang fokus untuk dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah ini bersama dengan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama kembali di dalam ibadah Raya Minggu pagi hari ini. Kita menaikkan puji-pujian kita dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam ibadah pagi hari ini, kami mengucap syukur kalau kami ada di dalam hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bisa merasakan bahwa ada anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan kepada setiap kami. Dan kami Tuhan pada pagi hari ini kami membuka hati sungguh-sungguh. Engkau berfirman kepada setiap kami dan kami mau mendengar. Terlebih Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Untuk kami boleh menikmati hari-hari kami. Hari-hari yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Di tengah-tengah dunia yang bergelora ini Tuhan. Kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Ketika kami sungguh-sungguh berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau akan nyatakan itu. Dan kami semua akan menikmati sukacita Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan tema hidup selaras dengan rencana Tuhan. Hidup selaras dengan rencana Tuhan. Hidup selaras itu berarti kita sama, kita sehati, kita sejalan, kita serasi, kita sama-sama mau berjalan di dalam rencana Tuhan. Selaras sama dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita beberapa tahun yang lalu, mungkin kita merencanakan sesuatu untuk tahun-tahun ke depan, untuk hari esok anak-anak kita. Mungkin kita banyak merencanakan sesuatu. Memang Tuhan memberikan kepada setiap kita, setiap manusia itu memberikan satu kehendak. Ya, kita punya rencana yang banyak. Tetapi dengan sejalannya waktu, rencana itu tidak ada lagi. Karena memang kita masuk di dalam pandemi ini. Semua apa yang kita rencanakan tidak bisa berjalan sesuai dengan apa rencana kita. Atau tidak sesuai lagi dengan apa yang kita rencanakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari di dalam pandemi ini, banyak orang mulai keluar dari jalur yang seharusnya. Orang Kristen, banyak sekali mereka mulai putus asa. Mereka mulai bingung karena ketakutan yang hebat yang ia temui. Rencananya gagal. Apa yang sudah direncanakan, mungkin banyak orang yang kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang mengatakan, Tuhan, Engkau tidak adil. Ya, rasa-rasanya Tuhan tidak adil karena kita harus banyak orang-orang yang harus berpisah dengan keluarganya. Mungkin berpisah dengan orang tuanya. Berpisah dengan anak-anak dan pasangan hidup mereka. Itu tidak pernah direncanakan oleh setiap manusia. Tetapi itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga mereka mulai keluar dari jalan yang seharusnya.
anak-anak Tuhan. Mari kita akan belajar dan merenungkan untuk kita hidup selaras dengan rencana Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-11. Berkata demikian, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Artinya apa saudara? Bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu akan terjadi dan pasti akan dinyatakan. Bahwa rencana itu Tuhan akan tetap terlaksana dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dan tidak pernah berubah. Dikatakan pemazmur sungguh dia mempercayai, dia berpegang kepada setiap rencana Tuhan dan apa yang harus dilakukan untuk sesuai, untuk selaras dengan rencana Tuhan. Kita tidak pernah tahu akan hari esok. Kita tidak akan pernah tahu rencana-rencana hari esok. Firman Tuhan katakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi saudara dan saya, ketika kita mau menyelaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan, itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita yang harus menyesuaikan, kita yang harus jalan, kita yang harus sehati dengan rencana Tuhan. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus menuliskan ini. Rasul Paulus bisa menikmati perjalanan yang sungguh luar biasa yang Rasul Paulus tidak pernah tahu. Tetapi Rasul Paulus katakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rasul Paulus bisa menikmati satu perjalanan di dalam rencana Allah. Paulus terbuka mata rohaninya, terbuka hatinya, dia bisa berjalan selaras dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan kita tidak pernah tahu. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam pimpinan Tuhan, kita mau terus tetap bersatu dan hidup di dalam Kristus, kita akan tahu rencana Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Di dalam ayat tadi yang sudah kita baca, kita tahu sekarang, Bapak Ibu, banyak orang yang tidak tahu. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak tahu dan tidak mengenal akan Tuhan, sehingga tidak bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Firman Tuhan katakan, jalanku bukan jalanmu dan jalanmu bukan jalanku. Kita akan belajar dari ayat ini, sungguh indah. Kita tahu sekarang, saudara perlu tahu dan mengenal akan Yesus Kristus. Siapakah Dia? Dia yang merencanakan kebaikan. Dan kebaikannya itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap saudara saya. Dan semuanya yang sungguh-sungguh mau rindu semakin hari semakin tahu dan mengenal siapakah Yesus. Yang pertama kita akan belajar untuk kita tahu benar-benar siapakah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kita banyak berdoa.
kita banyak merenungkan firman Tuhan. Kita banyak sekali mengenal akan firman Tuhan lebih dalam lagi. Setiap hari kita harus diisi oleh firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita bisa selaras dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau percaya kepada rencana Tuhan yang indah. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar untuk kita tahu, untuk kita mengenal Kristus di dalam kehidupan kita lebih dalam lagi. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita. Ya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan, kita tahu persis bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Maka di dalam kehidupan setiap kita tetap mau berpegang kepada Tuhan. Tidak akan pernah takut lagi, tidak akan pernah khawatir lagi. Kita tidak akan pernah merasakan kecemasan di dalam mengarungi kehidupan yang sulit ini. Mari Bapak Ibu, kita mau percayai bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, semua yang dialami, entah itu enak ataupun tidak enak. Tetapi kalau kita mau katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam kesusahan, dalam penderitaan. Kalau kita benar-benar kita tahu. Dan kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apapun yang kita hadapi. Penderitaan, kesusahan, kekurangan. Kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan yang ketiga, ya, ayat ini dikhususkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka, bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mendatangkan kebaikan. Tuhan merencanakan kebaikan bagi saudara-saudara yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kehidupan setiap kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah melakukan perintahnya sungguh-sungguh? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan supaya rencana kebaikan itu sungguh-sungguh dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita selalu mengenal bahwa Tuhan itu ya dan amin. Firman-Nya itu ya dan amin. Dan Tuhan yang kita sembah adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Haleluya. Dan yang ketiga, kita akan belajar, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita melakukan sesuatu setiap hari, atau kita hidup setiap hari,
tetapi kita tidak pernah datang kepada Tuhan lebih dulu. Ya, yang terpanggil orang yang benar-benar mau memfokuskan, menomorsatukan Tuhan. Ya, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita mampu berjalan di dalam rencana Tuhan itu setiap hari. Rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Mari kita datang di hadirat Tuhan setiap hari. Jangan keras hati. Kesibukan boleh ada, tetapi kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Dan nanti ketika kita menghadapi banyak hal, entah itu senang ataupun susah, entah itu kelimpahan atau kekurangan, tetapi kita mau mempercayai. Karena kita mengenal Allah, mengenal siapakah Kristus, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah Bapak Ibu, mungkin saat ini kita belum tahu. Ya, sering kita katakan saya jadi orang Kristen. Tetapi apakah kita tahu benar-benar dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh, dan apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan apakah sungguh-sungguh kita menomorsatukan Tuhan dalam segala sesuatu? Biarlah pada malam hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya, mari kita mau hidup selaras. Kita harus menyelaraskan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan setiap kami. Ketika kami sungguh-sungguh tahu dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapa, berkati setiap kami yang sudah mendengar, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Mulai saat pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk dipulihkan, dan kami akan mengalami pemulihan terjadi mulai hari ini. Dan setiap hari kami mau sungguh-sungguh Tuhan bertobat, dan pertobatan kita, pertobatan kami untuk kami kembali kepada rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Yang
Luar biasa, kita telah bersama-sama mengikuti jalannya ibadah ini. Kita telah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, menikmati hadiratnya, sukacitanya, dan kita juga telah bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kita. Luar biasa, sungguh sangat bersyukur Bapak Ibu, kita semua masih bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online. Luar biasa Bapak Ibu, terus doakan Bapak Ibu supaya keadaan bisa segera dipulihkan, pandemi bisa segera kembali normal, sehingga kita bisa kembali beribadah dengan bertatap muka. Luar biasa Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah, kita akan masih mengikuti ketetapan dan peraturan dari pemerintah. Jika PPKM masih diperpanjang, kita semua akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online seperti saat ini. Dan juga Bapak Ibu, yang kedua, kita akan terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit. Bila Tuhan jamah sembuhkan mereka, Tuhan berikan kesehatan, pemulihan yang total, sehingga mereka semua boleh kembali mendapatkan sukacita, kesehatan yang datang dari Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, yang ketiga, pengumuman untuk masing-masing KKA, juga setiap departemen, supaya link ibadah online yang telah dibagikan untuk bisa diteruskan kepada setiap anggota KKA-nya ataupun anggota departemennya dan ke seluruh jemaat, sehingga setiap jemaat kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Demikian Bapak Ibu, terus doakan juga untuk para pelayan mimbar yang terus ambil bagian di dalam penyelenggaraan ibadah online ini, supaya Tuhan terus berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk dalam setiap ibadah demi ibadah. Di nama Tuhan, demikian pengumuman yang kami sampaikan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh luar biasa Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang indah ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kami boleh merasakan jamahan-Mu pada setiap kami ya Bapa. Engkau sungguh hadir di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan bersama-sama Tuhan senantiasa mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu, rancangan-Mu akan membawa setiap kami kepada kebaikan, akan membawa setiap kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengikuti jalannya ibadah ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi pengharapan kami, kami percaya di dalam nama Yesus yang terbaik Tuhan berikan pada setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau belajar dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh memberi diri untuk Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, kami percaya Tuhan yang terbaik, yang teristimewa Tuhan terus sediakan buat kami. Terlepas dari apapun yang harus kami alami Tuhan, keadaan yang sulit, keadaan yang sukat, kami percaya kami tidak akan kehilangan sukacita, kami tidak akan kehilangan damai sejahtera, kami tidak akan kehilangan pengharapan, karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, dalam nama Yesus kami bersatu hati, kami percaya Tuhan akan jamah sembuhkan mereka, pemulihan, kesehatan yang total Tuhan akan berikan dalam hidup mereka, sehingga kami percaya kesembuhan dalam nama Yesus akan mereka terima saat ini juga oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan senantiasa untuk apa yang menjadi program gereja, sekalipun saat ini Tuhan kami harus beribadah secara online. Kami percaya setiap komisi, sekolah minggu, kaum muda, kaum pria, kaum wanita, kaum lansia, semua departemen Tuhan yang percaya akan tetap bisa menyelenggarakan ibadah walaupun secara online, dan jamaah Tuhan, kuasa Tuhan akan tetap hadir dalam setiap ibadah online yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus setiap kami anak-anak-Mu Tuhan diberkati luar biasa. Terus berdoa Tuhan menyerahkan Ibu Gembala Tuhan, terus berikan kesehatan, terus berikan kekuatan dari Tuhan, tambahkan hikmat, marifat dari Tuhan, sehingga bila setiap boleh membawa kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan semakin bertumbuh dalam iman, kasih, pengharapan akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya setiap kami anak-anak-Mu tidak terlewat satupun akan jamahan, akan berkat yang Tuhan bagikan, yang Tuhan nyatakan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri jalannya ibadah ini di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan telah mendengar setiap seru doa kami, tidak hanya mendengar Tuhan, tapi Tuhan menjawab dengan jawaban yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam akhir ibadah kita pada pagi hari ini, mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat
di dalam perjalanan hidup kami untuk selaras dengan rencana Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya mulai pagi hari ini. Dan berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Untuk menjemput saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.